Oke, langsung aja sekarang kita masuk ke kunci jawaban kelas 3, tema 3, halaman 35, 36, 37, dan yang terakhir pada halaman 38. Oke, kita mulai sekarang dari kunci jawaban halaman 35 di bagian ayo berdiskusi. Oke, mari kita baca sama-sama. Kamu telah membaca wacana di atas, kamu harus dapat mengurangi dan membatasi penggunaan bahan-bahan dari plastik. Untuk itu, lakukan kegiatan reduce, mengurangi, reuse, memanfaatkan kembali, dan recycle, mendaur ulang. Diskusikan dengan temanmu apa yang dapat dilakukan dengan reduce, mengurangi, reuse, memanfaatkan kembali, dan recycle, mendaur ulang. Tulis hasilnya pada tabel berikut. Nah, untuk jawabannya di sini sudah saya sediakan. Silahkan bisa kalian salin jawabannya seperti yang ada di layar kalian saat ini ya. Oke, mari kita baca sama-sama. Hal yang dapat dilakukan untuk reduce, mengurangi, reuse, memanfaatkan kembali, dan recycle, mendaur ulang. Oke, nomor 1. Reduce pada saat berbelanja, membawa tas sendiri, menghindari pemakaian dan pembelian produk yang dapat mengakibatkan sampah plastik, mengurangi penggunaan bahan sekali pakai seperti penggunaan kertas tisu diganti dengan sapu tangan, menggunakan email atau media elektronik lainnya untuk mengirim surat. Lanjut nomor 2, reuse, menggunakan botol air minum yang dapat diisi ulang, memanfaatkan botol plastik untuk membuat tempat pensil, memberikan atau menjual sampah ke pemulung atau bank sampah. Lanjut nomor 3, recycle, memanfaatkan kaleng bekas untuk pembuatan pot bunga, mengolah sampah kertas menjadi kertas daur ulang atau kerajinan, menggunakan kertas bekas untuk membuat amplop, menggunakan gabus styrofoam menjadi batako atau pot bunga. Oke, itu tadi jawabannya agak panjang ya, jadi silahkan kalian bisa jeda dulu video ini, kalian tulis dulu jawabannya hingga selesai, baru setelah selesai, silahkan kalian bisa lanjut lagi menonton video ini. Oke, jika sudah, sekarang kita lanjut ke kunci jawaban halaman 35 di bagian ayo mengamati. Amatilah lingkungan di sekolahmu, banyakkah sampah plastik dari kantong kemasan makanan dan minuman? Catatlah hasil pengamatanmu, berikan tanda centang jika kamu menemukannya. Oke. Di sini untuk jawabannya silahkan bisa kalian sesuaikan dengan keadaan lingkungan sekolah kalian ya. Apakah ada sampah plastik atau tidak ya. Ini jawabannya sudah saya sediakan tabelnya sebagai contoh. Oke ya. Pengamatan sampah plastik dari kantong kemasan makanan dan minuman di sekolah. Untuk nomor 1 lokasinya itu di halaman belakang. Ini sebagai contoh saya centang di dua-duanya ya, di sampah plastik kemasan makanan dan sampah plastik kemasan minuman. Untuk lingkungan sekolah kalian silahkan kalian sesuaikan sendiri apakah ada sampah plastik atau tidak. Lanjut untuk nomor 2, ini saya centang di sampah plastik kemasan minuman. Untuk nomor 3 lapangan, ini saya centang di sampah plastik kemasan makanan dan saya centang juga di sampah plastik kemasan minuman. Lanjut untuk nomor 4, ini ruang kelas, saya strip semua. Nomor 5 untuk perpustakaan ini juga saya strip semua. Dan untuk nomor 6, ini saya centang di sampah plastik kemasan minuman. Nah, itu adalah contoh jawabannya. Untuk itu silahkan bisa kalian sesuaikan berdasarkan lingkungan sekolah kalian masing-masing. Oke ya, lanjut sekarang kita ke kunci jawaban halaman 36 di bagian ayo menulis. Kamu telah melakukan pengamatan sampah plastik di lingkungan sekolahmu. Ceritakan hasil pengamatanmu secara tertulis. Perhatikan penggunaan huruf besar dan tanda baca yang tepat. Oke, ini untuk jawabannya bisa kalian sesuaikan dengan lingkungan sekolah kalian ya. Jadi jawaban tiap anak nanti bisa berbeda-beda tergantung dari kebersihan lingkungan sekolah kalian masing-masing. Oke, untuk contoh jawabannya di sini saya tuliskan seperti ini. Setelah melakukan pengamatan sampah plastik di lingkungan sekolah, ternyata masih ada beberapa bagian dari sekolah yang masih terdapat sampah plastik. Di halaman belakang sekolah, di depan kantin dan lapangan masih ada sampah plastik. Hal tersebut menunjukkan kesadaran warga sekolah akan kebersihan masih kurang. Oke ya, itu adalah contoh jawabannya. Sekarang kita lanjut ke kunci jawaban halaman 37 dan halaman 38 di bagian ayo berdiskusi. Di sini ada perintah bermusyawarahlah bersama seluruh teman di kelasmu. Musyawarah tentang cara mengurangi sampah plastik di sekolah. Tuliskan hasil musyawarah pada kolom berikut ini.
Nah, di sini lagi-lagi jawabannya silakan kalian sesuaikan dengan musyawarah yang telah kalian lakukan ya. Oke, sebagai contoh jawabannya saya tuliskan seperti ini. Hasil musyawarah tentang cara mengurangi sampah plastik di sekolah. Untuk nomor 1, ini yang mengusulkan yaitu namanya sebagai contoh ini Udin. Ini untuk contoh namanya silakan kalian bisa ganti dengan nama teman kalian ya. Ini nomor 1 yang mengusulkan Udin. Usulannya adalah mengisi kembali botol minuman bekas dengan air matang dari rumah jika ke sekolah. Lanjut, nomor 2 ini yang mengusulkan yaitu Budi, yaitu dengan memanfaatkan ulang botol atau wadah plastik untuk pot tumbuhan atau bentuk pekerjaan tangan yang lain. Lanjut nomor 3 Siti, kemasan botol plastik digunakan lagi sebagai wadah minyak goreng bekas atau tempat sabun cair. Lanjut nomor 4 Dayu, pilih produk dalam kemasan kertas dibandingkan plastik. Kertas bisa terurai secara alami dibandingkan plastik. Nomor 5 Edo, tidak menggunakan kemasan apapun berbahan dasar plastik untuk membawa atau membungkus nasi atau makanan lain. Gunakan daun pisang atau rantang. Lanjut nomor 6 Wawan, tidak membuang plastik di sembarang tempat, melainkan membuangnya di tempat yang telah disediakan bagi sampah plastik. Dan nomor 7 yaitu Santi, mengumpulkan dan memberikan sampah plastik kepada pemulung, tidak membuang dan membakarnya. Untuk kesimpulan musyawarah, penerapan sistem 3R, reuse, reduce, dan recycle menjadi salah satu solusi dalam menjaga lingkungan di sekitar kita yang murah dan mudah untuk dilakukan di samping mengolah sampah menjadi kompos atau memanfaatkan sampah menjadi sumber listrik, pembangkit listrik tenaga sampah. Selain itu, penerapan 3R ini juga dapat dilakukan oleh setiap orang dalam kegiatan sehari-hari. 3R terdiri dari reuse, reduce, dan recycle. Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Reduce berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Dan recycle berarti mengolah kembali atau daur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Nah, itu adalah contoh jawabannya. Silakan kalian gunakan contoh jawaban di atasnya tadi sebagai panduan kalian dalam mengerjakan tugas yang di atasnya tadi. Oke ya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan di bawahnya. Di sini ada perintah, jawablah pertanyaan di bawah ini. Oke, pertanyaan nomor 1, apakah pendapatmu disampaikan di depan kelas? Nah, ini silakan jawabannya silakan kalian sesuaikan dengan pengalaman kalian. Apakah pendapat kalian sudah disampaikan di depan kelas? Di sini sebagai contoh jawabannya yaitu ya, pendapatku disampaikan di depan kelas. Lanjut ke pertanyaan nomor 2, apakah kamu mempunyai kesempatan untuk menyampaikan pendapat di depan kelas? Lagi-lagi jawabannya nanti tiap anak bisa berbeda tergantung dari pengalaman kalian ya. Untuk di sini contoh jawabannya yaitu ya, saya berkesempatan menyampaikan pendapat di depan kelas. Lanjut ke pertanyaan nomor 3, apakah hasil musyawarah sesuai pendapatmu? Nah, ini silakan kalian sesuaikan jawabannya dengan pendapat kalian. Di sini sebagai contoh jawabannya itu hasil musyawarah sesuai dengan kesepakatan bersama. Lanjut ke pertanyaan nomor 4, apakah kamu akan menjalankan hasil musyawarah di kelas? Jawabannya di sini, ya, saya menjalankan hasil musyawarah tersebut karena merupakan keputusan bersama dan merupakan suatu kewajiban untuk menjalankannya. Oke, untuk yang nomor 4 ini jawabannya bisa kalian tulis di lembar jawab kalian ya. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 5, pentingkah bagi kamu memberikan pendapat saat musyawarah dilakukan? Tuliskan alasanmu. Nah, untuk jawaban nomor 5 ini bisa kalian tulis jawabannya di lembar jawab kalian. Menurutku, memberikan pendapat saat musyawarah adalah penting karena dapat menyumbangkan ide atau gagasan sendiri untuk kepentingan bersama. Oke, itu tadi adalah jawaban-jawaban yang ada di video ini. Mudah-mudahan dapat membantu kalian dan sampai jumpa di video selanjutnya.